Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam via online melalui channel YouTube GPB Bukit Harapan Surabaya. Dan pada malam hari ini tema bacaan kita ataupun pembacaan kita dari Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membacakannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hari lepas hari kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-6b sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertaubat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu berdua lebih baik daripada sendiri. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman pada malam hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13 mau memperlihatkan kisah pengutusan ke-12 murid Tuhan Yesus untuk pergi mengajar dan mengadakan berbagai mujizat. Setelah pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus yang kemudian mengikuti Tuhan Yesus dan juga menjadi muridnya, mereka atau ke-12 murid ini sudah banyak bergaul dengan Tuhan Yesus, duduk di bawah kakinya, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan Tuhan Yesus mengadakan berbagai mujizat. Dan tibalah saat di mana Tuhan Yesus memutuskan untuk mempekerjakan para muridnya, karena mereka sudah menerima, supaya mereka bisa memberi. Mereka sudah belajar, supaya mereka bisa mengajar. Oleh sebab itu, sekarang tibalah waktunya Tuhan mengutus mereka untuk membagikan pengetahuan dan ajaran yang sudah diterima dari Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak boleh hanya terus-menerus menerima ajaran dan pengetahuan dari Tuhan saja, tetapi mereka juga harus pergi mengajar dan juga membagikan pengetahuan mereka tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah yang menciptakan mereka dan memberikan kasih dan anugerahnya bagi kehidupan mereka. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bacaan kita. Ada beberapa hal yang menarik dari bacaan kita, yaitu yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Dan hal ini diperhatikan oleh penulis Injil Markus. Mereka pergi berdua-dua dari mulut dua saksi, maka setiap perkataan dapat diteguhkan. Itulah alasan mengapa Tuhan mengatakan dan juga mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Sebab setiap manusia tentu tidak dapat hidup hanya dengan kekuatannya sendiri.
Untuk itu juga, mereka diutus berdua-dua supaya mereka dapat saling menopang satu sama lain, saling menjaga, saling menemani ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing dan mendapatkan berbagai pergumulan di dalam pelayanan mereka. Juga bisa saling menguatkan tangan, mendorong semangat, menolong jika ada sesuatu yang salah, dan tetap saling menjaga satu sama lainnya. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini pun yang disampaikan di dalam tema perenungan kita pada malam hari ini. Dengan demikian pula Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa hidup saling berteman dan saling membantu satu sama lainnya adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau ataupun tidak menginginkan setiap umatnya untuk hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mau mengajar kita untuk belajar memahami bahwa orang lain adalah sesama kita, orang lain adalah cerminan diri kita, sehingga tentu kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup dengan kesendiriannya ataupun dengan kekuatannya sendiri. Pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain di berbagai bidang kehidupan. Pasti akan membutuhkan kehidupan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika kita merasa sendiri pun, kita tentu tidak benar-benar sendiri, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, poin yang kedua yaitu Kristus mau memberi mereka ataupun ke-12 murid ini kuasa atas roh-roh jahat. Dia mengutus ke-12 murid untuk menyerang kerajaan iblis dengan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk memberikan contoh bagaimana pengaruh iblis itu dapat dihancurkan di dalam jiwa-jiwa manusia melalui ajaran-ajaran yang disampaikan dari mereka. Supaya iblis dapat diusir keluar dari setiap tubuh-tubuh orang yang dirasukinya. Untuk itu ada seorang dokter yang mengatakan, yaitu Dr. Lightfoot, berpendapat bahwa walaupun mereka menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir para setan dengan roh, namun mereka hanya mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari dari murid Kristus. Ini merupakan suatu pengaruh yang besar bahwa ajaran Tuhan walaupun tidak hanya disampaikan oleh mulut Tuhan langsung, tetapi ketika orang itu telah diberikan kuasa, maka tentu semuanya akan berjalan dengan baik. Poin yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara, Tuhan Yesus meyakinkan mereka atau ke-12 murid untuk tidak mudah khawatir dengan kehidupan mereka nantinya, dimanapun mereka berada dan ditempatkan, dengan melawan ataupun dengan melarang para murid untuk membawa pakaian ganti, membawa bekal dan persediaan lainnya, serta berpenampilan sesederhana mungkin. Sebab mereka akan datang untuk menjadi pelayan umat Tuhan yang menyebarkan berita sukacita daripada Tuhan. Maka sudah selayaknya jika datang dengan niat baik, pastilah orang yang akan dilayani akan memberikan yang terbaik juga bagi mereka yang mau datang untuk melayani dengan tulus, memberitakan kabar sukacita dari Tuhan, mengajar dan melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tentunya semuanya berasal daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang terpenting ialah bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dan juga menolong mereka. Bahwa Tuhan tentu tidak akan membiarkan setiap umatnya melewati berbagai cobaan dengan kekuatannya sendiri. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar bahwa dalam melakukan pelayanan tentu akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Dan memang terbukti adanya bahwa Tuhan selalu menyertai. Baik itu pelayan Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, dan semua kita selalu disertai oleh Tuhan. Hanya saja Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, kepada setiap umatnya, bahwa demikian juga dengan maksudnya ingin memberitahukan kepada kita akan selalu ada masalah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Walaupun Tuhan menyertai kita, tetapi masalah selalu ada datang untuk menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Tidak selalu kita akan menerima penerimaan dan juga pelayanan yang baik dari setiap orang-orang yang mau menerima kita. Ada juga masanya bahwa kita juga akan ditolak dengan mati-matian yang bahkan bisa mengancam nyawa kita.
Tetapi sekali lagi Tuhan mau mengatakan untuk tidak khawatir, untuk tidak takut akan itu semua, sebab Tuhan akan menyertai kita. Karena setiap pencobaan yang ada adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa bagaimana kekuatan kita untuk mampu melawan setiap godaan-godaan, supaya kita dapat selalu diperkuatkan imannya di dalam Tuhan. Itu pun sebabnya mengapa Tuhan mengutus para murid berdua-dua di balik penolakan yang besar yang dialami, atau setidaknya satu orang yang mendukung dan memberi penguatan bahwa masih ada Tuhan yang setia untuk menolong kita. Catatan penting untuk kita refleksikan bersama yaitu pelayanan tentu tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Selalu akan ada yang mendampingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di dalam bergereja ataupun berjemaat. Ketika ada sosok pelayan, tentu harus ada jemaat yang dilayani. Sebab pelayan tentu harus melakukan ataupun selalu harus mempunyai jemaat untuk mereka layani, untuk memberitakan kabar sukacita. Jikalau hanya ada pelayan di dalam suatu gereja, maka tentu tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Dan tentunya pelayan seperti pendeta tentu membutuhkan majelis, pegawai kantor, dan lain-lain sebagainya untuk membantu mempersiapkan pelayanan yang dapat dilakukan ke depannya. Dan tentu jemaat pun membutuhkan pelayan, membutuhkan pegawai-pegawai kantor gereja dan lain-lain sebagainya, membutuhkan majelis untuk menerima kabar sukacita yang akan diberikan daripada Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita diperkuatkan melalui tema perenungan kita bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukan berarti kita harus hidup hanya dua orang saja, tetapi berdua yang dimaksud adalah lebih dari satu orang. Kita hidup di dalam suatu lingkungan, bergereja, berjemaat, berkeluarga, ataupun di lingkungan sekitar kita tinggal dengan saling menopang satu dengan yang lainnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di kehidupan berjemaat kita harus berdampingan, tetapi di semua situasi dan kondisi, baik lingkungan keluarga, suami dan istri harus hidup berdampingan dan sejalan dengan mengutamakan kasih Tuhan di dalamnya. Begitupun dengan lingkungan kita bekerja, lingkungan kita melakukan pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Sebab dengan melakukan ataupun membagikan kasih dengan hidup berdampingan, maka Tuhan pun akan selalu bersedia untuk menolong dan juga menopang kita melalui sesama kita yang ada di sekitar kita. Untuk itu bersemangatlah menjalani kehidupan ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh melakukan aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, melalui perenungan firman malam hari ini kami diajarkan untuk mau hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Bahwa setiap kami pasti membutuhkan pertolongan dari sesama kami yang lainnya. Kami tidak dapat hidup dengan kesendirian kami, bahkan dengan kekuatan kami sendiri. Sebab kami pastinya akan selalu membutuhkan bantuan dari sesama kami, terlebih bantuan daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami dapat dimampukan untuk melalui berbagai pergumulan kehidupan, melalui kehadiran sesama kami yang dapat menguatkan kami dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan jaga lindungi kami, berkati kami sekalian. Di dalam setiap kekhawatiran kami, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat dikuatkan. Untuk itu ya Tuhan, ini kami, ini syukur kami, ini doa kami, ini seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.